Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Reza Siregar. Pemirsa, Gunung Ilelewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Minggu malam. Hujan material berupa larva panas, batu, dan kerikil menghantam permukiman. Akibatnya, informasi yang kami dapatkan hingga saat ini, 10 orang meninggal dunia tertimpa reruntuhan. Dan untuk mengetahui suasana terkini di sekitar Gunung Ilelewotobi sudah bergabung bersama kami Joni Nura yang saat ini berada di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Joni. Pagi, Bang, dapat saya laporkan bahwa Gunung Lewotobi laki-laki semalam pukul 12.00 kembali terjadi erupsi. Akibat erupsi atau meletusnya Gunung Lewotobi tersebut mengakibatkan 10 orang meninggal dunia. Dan sejumlah sekolah ikut terbakar dan bahkan rumah warga pun ikut terbakar akibat lava pijar yang disebutkan oleh Gunung Lewotobi laki-laki itu sendiri. Baik, Jody, ya. Hingga saat ini ratusan warga atau rumah warga sudah mengungsi ke tenda pengungsian yang telah disiapkan oleh Pemda Flores Timur sendiri. Hingga saat ini aktivitas atau jalur Trans Flores macet total karena kendaraan belum bisa melintas di lokasi letusan Gunung Lewotobi itu sendiri. Ya, baik Jody, apakah sebelumnya ada sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan peringatan erupsi ini? Baik, dapat saya laporkan bahwa pernyataan dari pihak pos pengamat sendiri sudah menyampaikan kepada warga, mengingatkan warga kemarin bahwa intensitas terjadinya hujan yang cukup tinggi di puncak Gunung Lewotobi sendiri, sehingga pos pengamat menghimbau kepada warga untuk tetap waspada atau siaga. Namun tadi malam pukul 12 terjadi letusan yang cukup besar sehingga mengakibatkan rumah-rumah warga terbakar, sekolah terbakar, sejumlah warga pun luka-luka panik ketika hendak menyelamatkan diri lari ke jalanan. Rizky. Baik, dan kini sudah bergabung juga Bapak Kepala Pelaksana BPBD NTT, Bapak Cornelis. Selamat pagi, Pak Cornelis. Hingga saat ini ada berapa korban jiwa yang terupdate, Pak? Yang terupdate sampai dengan pagi tadi oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menginformasikan ada 9 orang. 8 itu dewasa dan 1 anak-anak. Nah, itu beberapa catatan, tetapi jenis kelaminnya belum diinformasikan kepada kami, sehingga kami sedang berkomunikasi untuk secepatnya diinformasikan kepada kami. Sementara korban yang sakit dan lain sudah dilarikan ke puskesmas ataupun rumah sakit terdekat, dengan catatan jumlah pun belum diinformasikan kepada kami. Baik, Pak Cornelis, namun hingga saat ini bagaimana perkembangan terkini terkait aktivitas erupsi Gunung Lewotobi ini, Pak? Tim lengkap mereka ada di lapangan sekarang sambil menunggu apa yang mereka identifikasi di lapangan, kemudian diinformasikan kepada kami, baru kami bisa menginformasikan ke publik sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan. Demikian. Baik, kita beralih kembali ke rekan Joni Nura. Hingga saat ini di situasi lapangan di sana, Joni, ini warga evakuasi di mana, Joni? Hingga saat ini warga masih diamankan di kantor camat Bulangitang sendiri dan SMP Negeri 1 Bulangitang, di mana pada 9 bulan yang lalu mereka diamankan di lokasi tersebut. Akibat erupsi Gunung Lewotobi sendiri, Kabupaten Sika pun terdampak abu vulkanik hingga mencapai di Kecamatan Talipura. Dan terlintas di depan saya, warga dari Flores Timur mulai mengungsi ke Kota Maumere menggunakan kendaraan trek dan pick-up menuju ke Kota Maumere. Baik, kita beralih kembali ke Pak Cornelis. Pak Cornelis, apa berikutnya langkah-langkah yang sudah diambil oleh BPBD untuk mengantisipasi dampak dari erupsi ini selain dengan mengevakuasi warga? Baik, langkah-langkah yang sudah diambil, pertama tadi kita sudah dipanggil PJ Gubernur untuk rapat dengan beberapa perangkat daerah. Kemudian setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya untuk melakukan
kolaborasi dalam rangka melakukan pencegahan kebencanaan gunung meletus di Flores Timur. Langkah berikut adalah kami sebagai BPBD, fungsi kami sesuai dengan amanat Undang-Undang 24/2007 itu mengkoordinasikan. Karena itu kami sudah komunikasi dengan BPBD Kabupaten bersama stakeholder lain untuk lakukan komunikasi dengan perangkat daerah termasuk Forkompinda untuk lakukan pencacahan sekaligus pendataan dan inventarisasi di tingkat lapangan. Dan langkah selanjutnya kami di provinsi sedang mempersiapkan dokumen-dokumen terkait dengan dokumentasi jumlah korban dan jumlah rumah yang berdampak. Kemudian kita informasikan ke Kepala BNPB melalui deputi ataupun Pak Direktur ataupun Kasubdit. Dan secara lisan kami sudah informasikan dan ada langkah antisipasi dari tingkat pusat. Kemungkinan besar Bapak Kepala BNPB sama Pak Deputi akan datang malam ini, kemudian rencananya besok akan ke lokasi didampingi oleh kami di BPBD Provinsi untuk melakukan penglihatan langsung dan melakukan pendataan bersama dengan tim di kabupaten berapa banyak korban yang berdampak dengan gunung meletus ini. Baik, Pak Cornelius, seberapa jauh radius aman yang telah ditetapkan untuk penduduk agar aman dari erupsi ini, Pak? Sepertinya 7 kilo dari radius gunung meletus itu. Nanti kita lihat kondisinya sesuai dengan tempat pengungsian atau evakuasi sementara mereka. Seperti yang tadi disampaikan teman kita John yang menginformasikan ada di kantor Camat Bulanggitang ataupun sekolah. Kemudian kita melihat kondisinya. Antisipasi, kami sudah menginformasikan ke BPBD untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar itu jangan diabaikan. Terutama penanganan terhadap korban yang ada di tempat pengungsian itu sendiri. Itu secepatnya diantisipasi dalam rangka untuk melakukan tindakan-tindakan mitigasi terhadap korban-korban yang ada. Demikian. Baik, kita beralih ke rekan Joni kembali. Joni, apakah yang dibutuhkan oleh warga saat ini di sana? Baik, dapat saya laporkan bahwa warga sekarang sangat membutuhkan yaitu obat-obatan, air bersih, makanan, dan hingga saat ini warga belum mendapatkan bantuan makanan sejak semalam mereka mengungsi ke lokasi di mana di kantor camat dan SMP Bulanggitang sendiri. Baik, hingga apakah saat ini ya. tim Basarnas dari Maumere sudah menuju ke lokasi untuk mencari korban-korban yang diduga masih tertimbun dengan reruntuhan rumah dan banjir lahar dingin itu sendiri. Baik, apakah warga sempat menyelamatkan barang pribadi? Baik, dapat saya laporkan bahwa saat ini warga hanya menyelamatkan diri sendiri, tidak membawa barang-barang berharga karena mereka panik karena letusan sangat besar dan posisi gelap disertai hujan sehingga warga panik dan menyelamatkan diri tidak membawa serta harta benda mereka. Baik, apakah kemudian ada rencana evakuasi ke kota lainnya bagi warga yang tinggal di sekitar gunung? Hingga saat ini mereka lebih banyak memilih mengungsi ke daerah perbatasan antara Kabupaten Sika dan Kabupaten Flores Timur, yaitu di Boru. Baik, kita beralih kembali ke Pak Cornelis, masih bergabung bersama kami, Pak. Baik, sambil menunggu, kami akan berbincang kembali dengan rekan Joni Nura yang berada di Maumere, Nusa Tenggara Timur, di tempat pengungsian warga yang terdampak akibat erupsi Gunung Lewotobi. Joni, kemudian apakah ada koordinasi dengan pihak lain seperti BNPB dan juga TNI Polri untuk BPBD NTT sendiri? Baik, dapat saya laporkan juga bahwa saat ini BPBD dari Kabupaten Sika juga sudah menuju ke lokasi untuk memberi bantuan kepada korban-korban letusan Gunung Lewotobi sendiri. Tadi terlihat juga Dandim Sika juga mengikuti tim BPBD Kabupaten Sika untuk ke lokasi untuk melakukan penyelamatan terhadap warga-warga
dan juga Brimob Pelopor B juga sudah menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap para korban yang saat ini belum bisa dievakuasi. Baik, Joni, kemudian apakah ada aktivitas penerbangan atau jalur transportasi lain yang terpengaruh oleh erupsi ini? Baik, dapat saya laporkan bahwa di Kabupaten Sika sendiri sudah memasuki 3 bulan tidak ada penerbangan akibat erupsi Gunung Lewotobi itu sendiri. Penerbangan yang bisa dilakukan melalui bandara di Flores Timur dan Kabupaten Ende. Hingga saat ini bandara di Maumere masih tutup. Baik, kita sudah bergabung kembali dengan Bapak Cornelis, Ketua Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Cornelis, apakah ada upaya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai ancaman terkait erupsi ini, Pak, sebelumnya? Memang sudah diinformasikan secara keilmuan itu bahwa gunung itu sudah status siaga. Kemudian disampaikan kepada warga, dipersiapkan jangan sampai naik statusnya di status awas. Karena itu informasi sosialisasi tentang keberadaan Gunung Wonotobi itu sejak awal sudah diinformasikan kepada warga. Namun kejadiannya karena malam hari dengan kondisi masyarakat yang berada di sekitar gunung meletus itu tidak selalu siaga 24 jam. Sehingga begitu terjadi mereka tidak bisa melakukan aktivitas seperti normalnya karena terjadinya di malam hari. Baik, Pak Cornelis, ini kita ketahui bahwa erupsi terjadi pada dini hari tadi, dan lalu bagaimana dampak erupsi terhadap infrastruktur seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya? Data-data masih teman-teman di kabupaten masih lakukan identifikasi dan inventarisasi, sehingga pada saat ini saya belum bisa menjawab secara pasti. Namun yang berkembang sampai dengan ini, tadi Pak Joni sudah menyampaikan dari Maumere bahwa 10 orang korban, memang data terakhir yang baru saya terima lewat WA ini sudah menjadi 10 orang. Karena itu kami secara ini terus-menerus melakukan komunikasi dengan kawan-kawan di Kabupaten Flores Timur, yang mengkoordinasikan adalah teman-teman BPBD, sehingga informasinya terus berkembang dari detik ke detik dan menit ke menit ataupun jam ke jam, sehingga data yang kita peroleh itu data yang cukup valid. Sementara infrastrukturnya tadi pagi dengan Kepala PUPR Provinsi bersama PJ, nanti secara tupoksi mereka akan komunikasi dengan PUPR yang ada di Kabupaten Flores Timur. Demikian. Baik, untuk mengkonfirmasi kembali, berarti hingga saat ini korban meninggal dunia adalah 10 orang, betul Pak ya? Dan ini terdiri dari berapa anak-anak dan juga berapa orang dewasa, Pak? Datanya masih sementara mereka identifikasi di sana. Nanti kalau sudah ada saya akan informasi kemudian. Baik, lalu apakah ada data Pak jumlah warga yang sudah dievakuasi dan di mana saja nantinya lokasi penampungan selain di Kota Maumere? Sementara tadi pagi itu diinformasikan mereka juga ada membuka tenda untuk evakuasi masyarakat yang ada, tetapi lokasinya di mana katanya ada 3 titik, namun dengan sekarang belum diinformasikan kepada kami. Baik, rekan Joni Nura dan juga Pak Cornelis, kita akan bergabung kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Breaking News.